Hai, pada kesempatan ini, gue akan membahas anime Dead Parrot yang agak menyeramkan namun sangat dalam. Dead Parrot adalah anime yang benar-benar menarik perhatian gue saat pengumuman pertama kali keluar. Ketika gue melihat trailernya, karena terlihat sangat artistik, tetapi mereka menggambarkannya sebagai horor psikologis. Gue sangat senang menonton ini karena ini adalah segalanya yang gue harapkan dan bahkan lebih. Sekarang, mari kita bahas sinopsis utama sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam. Anime ini berlatar belakang di bar semacam setelah kehidupan yang mereka sebut Quindecim, di mana dua kontestan datang setelah kematian mereka. Lupa bahwa mereka telah mati, lupa tentang alasan mereka mati. Sekarang mereka datang ke Quindecim, di mana mereka dibantu oleh pelayan bar Dekim untuk melihat apakah mereka akan dibangkitkan atau dilempar ke neraka. Sekarang untuk menilai kedua orang ini, roulette diputar dan mereka memainkan permainan tertentu. Bisa apa saja mulai dari kartu hingga mesin arcade, pingpong, darts, dan lain-lain. Namun suatu hari, seorang gadis misterius masuk ke Quindecim dan menyadari atau mengingat bahwa dia sebenarnya telah mati. Dan dengan demikian dia dibawa ke Quindecim untuk membantu pelayan bar. Dekim menilai orang-orang yang telah mati ini di Quindecim bukan manusia. Mereka sebenarnya tidak memahami emosi manusia yang gelap yang dibawa oleh orang-orang mati ini ke Quindecim untuk mereka nilai. Jadi apa yang sebenarnya terjadi jika seorang boneka di Quindecim mulai memahami atau mencoba memahami emosi manusia asing ini? Gue tidak bisa berhenti memikirkan seberapa gelap dan psikologis. Sekarang satu hal positif yang bisa gue katakan langsung adalah kualitas animasi yang artistik pada saat yang bersamaan dan benar-benar sesuai dengan tema dan pengaturan yang menjadi bagian dari Dead Parrot. Dan tentu saja interaksi karakter dan pengembangan karakter, terutama menuju paruh kedua anime di mana kalian mulai benar-benar melihat perubahan karakter dari semua karakter termasuk Dekim dan protagonis utama. Semuanya tentang anime ini benar-benar solid menurut pendapat saya. Mereka benar-benar tahu bagaimana menciptakan perasaan atau aura yang benar-benar cocok dengan genre dan cerita, dan semuanya bersatu dengan baik. Anime ini sekali lagi adalah salah satu anime yang membuat otak kalian terguncang dan perlu kalian perhatikan karena mereka membuat pikiran kalian meledak sejak awal. Seperti episode 2, ledakan pertama langsung seperti itu, langsung dari awal. Kalian tahu di balik layar apa yang sebenarnya terjadi di episode 1 langsung. Sekarang, mari kita pergi ke beberapa bagian kritis yang bisa mereka kerjakan, karena anime ini menurut pendapatku sangat bagus tetapi tidak cukup sempurna. Sekarang, satu hal yang menurut gue pasti bisa mereka perbaiki jika mungkin ada beberapa episode lagi, karena anime ini hanya memiliki 12 episode, adalah mencoba untuk mungkin menjelaskan beberapa karakter sekunder sedikit lebih banyak. Tentu saja beberapa karakter sekunder yang kalian lihat sepanjang anime ini seperti Clavis, misalnya dia adalah salah satu karakter yang hanya ada di sana untuk membangun pengaturan atau membangun tema, sehingga tidak penting untuk mengetahui latar belakang karakter itu. Tapi mungkin mengetahui latar belakang misalnya Oculus atau Nona akan sangat menarik untuk kalian tahu. Mungkin lebih memperkuat apa yang sebenarnya pengaturannya seperti apa Quindecim sebenarnya. Akan menarik untuk melihat seperti apa sebenarnya Quindecim, siapa yang sebenarnya menjalankan Quindecim, apa yang sebenarnya terjadi di balik layar, siapa Oculus, siapa Nona, tidak sepenuhnya terjelaskan di dalam anime ini. Sayangnya, jadi kalian harus mengasumsikan apa yang terjadi dari petunjuk halus yang mereka tinggalkan sesekali. Tetapi satu hal yang bisa gue katakan adalah mereka benar-benar menguasai anime ini dengan endingnya.
Endingnya benar-benar bagus dan ambigu, meninggalkan sedikit perasaan ambigu, tetapi sekali lagi sangat memuaskan. Kalian tahu hanya dengan adegan terakhir, terutama seperti yang akan kalian tahu jika kalian sudah melihat anime ini. Bagian akhir itu seperti, oh oke, semuanya bukan untuk tidak ada gunanya. Kalian tahu sesuatu yang benar-benar berubah. Seperti yang gue katakan, anime ini benar-benar fantastis, memberi kita lebih dari yang kita harapkan. Sekali lagi, seperti yang gue katakan, ada beberapa poin yang menurut gue bisa mereka kerjakan sedikit lebih banyak. Tetapi gue benar-benar pikir bahwa jika kalian menyukai horor psikologis dan atau drama, atau seperti menjelajahi emosi manusia, maka Dead Parrot adalah anime yang sempurna, yang akan benar-benar membuat kalian duduk tegak di kursi Anda. Jadi gue sangat merekomendasikannya. Bagaimanapun juga, itu adalah pembahasan gue untuk Dead Parrot. Apakah kalian menyukai Dead Parrot? Apakah kalian tidak suka dengan Dead Parrot? Apakah kalian setuju dengan pendapat gue atau tidak? Setuju dengan pendapat gue? Beritahu gue semua hal semacam itu di kolom komentar di bawah. Beritahu gue juga seri apa yang ingin kalian lihat gue bahas selanjutnya. Ini bisa menjadi seri anime, manga, visual novel, light novel, hampir semua yang berhubungan dengan anime. Jika kalian ingin lihat pembahasannya, maka gue akan mencoba melakukannya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.